نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, salam pengulis semuanya, ahibati fillah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kekasih kita yang kita junjung selama ini, baginda besar Muhammad alaihissalatu wassalam, dan keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita mohonkan kepada Allah supaya tidak hanya rahmat, berkah, hidayah, dan afiat yang Allah limpahkan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan maunahnya, ya, iradahnya, kudrahnya, dan seluruh bagian yang kita butuhkan dalam menyusun wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah ayat 40 ini penjelasan bayan di ayat yang ke-40. Tentu saya bukan orang yang paling paham tentang ayat ini, tetapi dari apa yang saya kutip dari Ibnu Abbas, dari beberapa ulama-ulama mufassir-mufassir yang kita akan jadikan sebagai referensi, maka insya Allah kita mencoba untuk memahami apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Tidak hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kita sama-sama simak di ayat 40 surah Al-Baqarah. Sudah dibuka semua yang di rumah? Udah. Baik. Sama-sama kita simak. Syekh Al-Qusari membacakannya untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dari paparannya Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Bani Israel, maksudnya adalah anak cucunya Yakub. Jadi ingatlah akan nikmat karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan dari
kejaran Firaun, membelah lautan, menaungkan awan, dan lain-lain, yaitu seharusnya menjadi sarana untuk bersyukur kepada Allah dengan mentaatinya. Dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu, berupa keimanan kepada Muhammad. Niscaya kupenuhi pula janjiku kepada kalian, berupa pemberian pahala dan masuk surga, dan hanya kepadaku lah kalian harus takut, hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu, dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Tapi ayat ini kemudian difahami berbeda oleh mereka. Nanti penjelasannya ada di ayat-ayat yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian. Ini karena kalau ujungnya belakang u, itu biasanya adalah fi'il amar, ada kalimat perintah. Kalau di Indonesia biasanya menjadi lah. Lah ini bukan himbauan ya, tetapi fi'il amar itu dasar hukumnya adalah wajib. Maka wajib kalian mengingat, gitu ya. Nikmatia, nikmatia ini nikmat yang datang dari Allah. Allati yang an'amtu, setelah diberikan nikmatnya kepada uh, mereka, alaikum, atas kalian, ya, wa aufu, dan penuhilah, bi'ahdi, dengan janji, ya, ufi, aku penuhi, Allah akan berikan pemenuhan, ya, bi'ahdikum, dengan janji yang datang dari mereka. Kemudian dikatakan wa iya ya, dan hanya kepadaku lah, ya, farhabun, kamu harus tunduk. Mari kita lihat dari penjelasan para mufasir dari Al-Muyassar. Saya akan ambil ini untuk Bapak Ibu yang mau membacanya secara lebih detail, secara keseluruhan. eh, saya akan sematkan di chat box. Silahkan dibuka sendiri dan disimak di sana. Di sini dikatakan, saya ambil salah satu penjelasan yang datang kepada dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Askar, ya, di dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir. Ya Bani Israel, ya, yakni teguran untuk Bani Israel. Bani Israel seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Bani itu keturunan, Israel itu sebutan untuk Nabi Yakub, yang kalau dalam bahasa Aramaik, Isra itu malam, Il itu Elohim. Jadi Isra Elohim, malam-malam mencari Tuhan. Nah, malam-malam mencari Tuhan, tafakur ngelihat langit, itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka beliau disebut dengan Israel. Ya. Kemudian, uzkuru, ingatlah kalian, syukurilah. Ya. Ingatlah kalian atas nikmat yang sudah diberikan kepada kalian, berupa pengutusan Rasul, penurunan kitab, penyelapan dari Fir'aun, dan nikmat-nikmat yang lain yang banyak. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku, yakni janji yang disepakati dalam Taurat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan menurut pendapat janji yang lain, untuk menjalankan segala kewajiban. Aufi bi'ahdikum, pasti aku akan memenuhi janjiku kepada kalian, yaitu berupa ganjaran yang sudah yang termasuk surga kalau mereka taat. Permasalahannya, Bani Israel tidak pernah taat kepada Allah Taala, malah nabi-nabinya dibunuh-bunuhin. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku lah kamu harusnya tunduk. Makna rahibah ini ketakutan yang sangat, ya. Dan makna potongan ayat ini, jadikanlah dalam hati kalian ketakutan kepadaku, dan janganlah kalian takut kepada selainku. Saya ambil satu lagi pemahaman dari eh, yang lain.
saya coba pahami dari sisi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau disebut dengan tafsir As-Sa'di. Disebut di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai Bani Israel. Yang dimaksud dengan Israel ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Khitbah ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dari Bani Israel yang berada di Madinah dan sekitarnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang datang setelahnya. Allah memerintahkan kepada mereka dengan satu perintah yang sifatnya umum, seraya berfirman, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Yang termasuk di dalamnya seluruh nikmat yang disebutkan dalam surat ini sebagiannya. Dan yang dimaksud dengan mengingatnya dengan hati adalah pengakuan, dan dengan lisan adanya pujian, dan dengan anggota tubuh dengan menggunakannya kepada hal-hal yang Allah suka dan Allah ridha. Dan penuhilah janjimu kepadaku, maksudnya apa-apa yang diamanahkan kepada mereka berupa amanah iman kepadanya, kepada Rasulullah SAW, dan menegakkan syariatnya, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Artinya Allah akan memberikan ganjaran, dan yang dimaksud adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-12, digunakan oleh Syekh Sa'di, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Kemudian dilanjutkan di sini, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melakukan sebab yang bisa menolong mereka untuk menunaikan janjinya, yaitu rahbah, farhabun tadi. Rahbah itu takut akan pembalasan dari Allah, dan khasyah, takut yang disebabkan oleh makrifat tentang keagungan Allah semata. Karena sesungguhnya orang yang khasyah kepadanya, pastilah khasyah ini akan mendorongnya untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka dengan satu perintah yang bersifat khusus, yang mana keimanan mereka tidak akan sempurna dan tidak akan benar kecuali dengannya. Seperti itu yang kita bisa dapati dari beberapa tafsir terkait dengan penjelasan yang datang dari dua kutipan tadi. Baik, selebihnya atau selengkapnya Bapak Ibu bisa baca di kolom chat box yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang ini? Yang perlu kita pahami adalah bagian di mana ketika Allah menyebut Bani Israel, itu tidak bermakna Bani Israel secara genetik ya, tetapi karakter individu orang-orang Bani Israel yang sering sekali membangkang. Ya. Jadi kalau kita lihat anaknya Nabi Yakub itu, kira-kira dari sekian banyak itu yang jadi nabi cuma Nabi Yusuf. Bahkan Bunyamin, adiknya, itu kan, jadi kalau kita pelajari sejarahnya di dalam penjelasan Nabiullah Yakub alaihissalam ini sebetulnya hanya mencintai Rachel, ya, dari sekian banyak istrinya itu. Ada 4 istrinya. Jadi zaman itu masih belum ada larangan menikahi
keluarga. Maksudnya apa istilahnya? Kok di kita tuh naik ranjang turun ranjang itu. Jadi adiknya dinikahi juga dalam satu pernikahan. Kalau di kita belum boleh. Tapi ketika itu mungkin di masanya Nabi Yakub alaihissalam itu kesulitan laki-laki. Jadi kesulitan laki-laki itu jumlah perempuannya lebih banyak ketika itu. Maka keharusan di sana secara tradisi Nabi Yakub harus menikahi kakak-kakaknya Rahel. Padahal dia ngincer Rahelnya doang, malah dapat bonus gitu ya. Beli satu dapat empat itu. Jadi kakak-kakaknya harus dinikahi juga. Maka Rasulullah Yakub alaihissalam itu punya anak dari kakak pertama, kedua, dan ketiga. Nah dari Rahel cuma lahir dua anak yaitu Yusuf dan Bunyamin. Itu anak kesayangan karena dari sang kekasih hati. Nah, qadarallah wa masyafa'al yang datang dari tiga kakaknya Ibunda Rahel itu kemudian sifatnya atau karakternya menjadi hampir sama dengan ibu-ibunya. Ya, kasar, jahat, culas, ya, picik dan seterusnya. Salah satunya adalah yang bernama Yehuda dan Nasoro. Gitu. Jadi Yehuda dan Nasoro ini kaum kayak geng-gengan gitu kalau di kita. Ya. Eh, makanya Bani Israel secara keseluruhan anak-anaknya atau keturunannya sifatnya ya pembangkang, kecuali yang dua tadi Bunyamin dengan Yusuf. Gitu. Jadi kalau disebut dengan Bani Israel itu biasanya Allah SWT ingin menyampaikan ada karakter individu yang membangkang kepada apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Kurang lebih seperti itu tambahan yang datang dari apa yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, Tafadhol Maskur saya serahkan dulu ke Ustaz Khalis untuk kita berbagi rahmat. Ada bagian yang perlu ditambahkan, dikoreksi, dibantah, monggo silakan. Tafadhol Maskur Ustaz. Syukran, jazakallah khairan katsira. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan eh, untuk mungkin sesi tanya jawab atau berbagi rahmat ya. Dalam pemahaman di ayat 40 ini ada mungkin yang ingin didalami, ingin dikonfirmasi ke Ustaz Yadil Jabari, Masya Allah. Mudah-mudahan eh, jadi kebaikan untuk kita semua dalam memahami ayat-ayat Allah ini. Silakan jemaah. Alhamdulillah. Ya, dikumul. Alhamdulillah. Silakan. Kalau tidak ada, lanjut saja ke Kalau nggak ada berarti kita riyadhah Ustaz. apa ya? Ya. Perlu saya tambahkan bahwa eh, berkaitan dengan penjelasan Syekh Sa'di tadi adalah pemimpin dari 12 kelompok Bani Israel. Nah, mungkin ada yang bertanya siapa saja ya, siapa saja 12 itu. Kalau di dalam penjelasannya siapa yang ada di 12 itu eh, tidak disebutkan nama-nama dari ke-12 nakib tersebut satu persatu, tapi saya Sa'di lebih menekankan fungsinya mereka. Mereka adalah pemimpin dari masing-masing kelompok Bani Israel, mereka bertanggung jawab terhadap kaumnya, dan mereka mengambil dan meneguhkan mitsaq perjanjiannya dengan Allah. Mereka menjadi pengawas agar kaumnya menjalankan perintahnya Allah, dan mereka bukan sekedar pemimpin administratif, tetapi pemimpin dalam urusan agama dan ketaatan. Ya. Jadi bahasanya kalau kemudian jika kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, ya, maka membantu mereka dan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Kemudian Allah menjanjikan eh, la kafarna alaikum, ya, aku pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, ya. Saya atikum, kemudian Allah akan memasukkan, ya, wal an ilalakum jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Lalu secara keseluruhan kalau kita lihat perjanjian yang dibuat oleh
12 pemimpin mereka ini berbeda dengan 12 orang yang diutus Nabi Musa untuk memata-matai negeri Syam yang di Al-Maidah. Kurang lebih seperti itu. Maka silakan kalau ada dari apa yang saya sampaikan mungkin kurang difahami atau ada yang kurang jelas, monggo Bu silakan Tania, koreksi silakan. saja. Bukti tadi ya, Tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kehalakum Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Tamam. Kullu kuis. Baik, Insya Allah. Maaf ini sama adik kecil. Sambil, ya. Ustaz, Tafadhol masykuran. tadi ini ayatnya, dua ya, Ustaz? Tadi itu ayatnya untuk Bani Israel dan tentang nikmat yang dianugerahkan kepada mereka dan janji Nah, mereka kepada Allah. Nah, kalau konteksnya Al-Quran itu diturunkan untuk semua, dan bagaimana refleksinya kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada ingatlah nikmatku dan poin janji kita terhadap Allah. Terima kasih Ustaz. baik. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Jadi apapun yang Allah SWT negarakan kepada kita, tidak hanya persoalan umur panjang, masih diberikan ilham, masih diberikan kita kemampuan untuk mentaati Allah wa ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, masih dibangunkan tahajud dan kemudian kita menyegerakannya, masih diberikan kesempatan untuk zikir pagi, masih diberikan kesempatan menikmati rizki yang begitu luar biasa. Pagi ini kita masih menikmati udara yang sangat segar. Ini Masya Allah, nanti di Mekah masih jam 2 nih ya. Masya Allah. Luar Betul, biasa. sekarang jam Luar 2. biasa. Masya Allah. Jadi ketika nikmat ini pun masih diberikan oleh Allah SWT kepada kita, maka sudah sewajarnya kita menjadikan ketaatan kita memunculkan peribadatan-peribadatan yang Allah ridho, yang Allah suka. Maka semua bagian yang Allah SWT berikan kepada kita berupa Rasul SAW, ada begitu banyak ayat yang mendukung tentang itu, di mana Allah SWT selalu menempelkan Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul, atiullah wa atiun, selalu Allah dan Rasulnya dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak ayat yang menyatakan itu. Sehingga secara mudah kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Bentuknya seperti apa? Maka kita fahami peribadatan yang Allah SWT inginkan dari kita itu tidaklah melulu yang sifatnya ritus, yang sifatnya ritual. Kita tidak diharuskan kemudian baca Al-Quran 1 juz, sedekahnya sehari minimal 1 juta rupiah itu, atau kalau di real gitu ya 500 real gitu mungkin. Kemudian tahajudnya mesti 11, duhanya mesti 6, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga seolah-olah requirement Muslim untuk bisa masuk kepada ketaatan yang berganjar surga itu seolah-olah berat sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma memberikan satu bagian yang setiap kita dimudahkan untuk memilihnya, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Kita hanya diminta untuk taat semampunya. Ada yang kuat baca Quran, silakan kuatkan. Ada yang kuat sedekah, silakan sedekah. Ada yang kuatnya puasa, silakan kuatkan puasa. Sehingga Rasulullah SAW dengan semua amalia-amalia solehahnya, beliau tidak bisa ditiru oleh satu orang. Siapapun tidak mampu meniru. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Abdullah bin Amr bin As yang betul-betul
nempel sama apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini jadi bagian yang kemudian secara kolektif baru kemudian bisa kita lakukan. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa yang Allah SWT berikan anugerahnya kepada kita, ya monggo saja. Gitu. Insyaallah. Kurang lebih seperti itu kita lihat. Baik, Ustaz, Ustaz. Afwan. untuk tema tentang Bani Israel ini kan banyak aspek historisnya Ustaz ya, yang diungkap juga dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam buku-buku sejarah. Nah, ini kalau mungkin bisa didalami soal eh, keturunan Bani Israel hingga saat ini Ustaz ya. Nah, Kan ada juga yang kalau kita baca-baca eh, bangsa Israel yang sekarang, orang-orang Israel gitu ya, yang sekarang ini sesungguhnya bukan keturunan dari iya, mereka ngaku-ngaku. aku aja gitu ya. Dan kalau di dalam ayat 47 gitu ya Ustaz, wa faddaltum ala alamin gitu ya, dan aku eh, lebihkan gitu ya. Mereka itu kan di antara yang lainnya ya. Ya, Ini kemudian jadi legitimasi kenapa orang-orang Israel itu pintar-pintar, cerdas-cerdas gitu ya. Nah, ya, itu apakah gimana Ustaz memahami kata fadilah dalam di ayat 47 ya, di dalam surat Al-Baqarah juga itu hampir sama juga, apa, perintah untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian Allah menyampaikan bahwa aku sudah wa'ani faddaltukum alal alamin, dan aku lebihkan gitu ya mereka di antara yang lain. Ini bagaimana cara memahami Ustaz? taib. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sesuai dengan penamaannya, jadi kalau kita lihat bagaimana Allah SWT menggunakan istilah Bani Israel ini secara sederhana adalah anak keturunan. Ya, anak keturunan dari Yakub alaihissalam. Ya, ini Yakub yang putra Ishak. Dan Ishak ini anaknya Ibrahim. Jadi Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub, kemudian punya 12 putra, menjadi 12 suku Bani Israel. Kenapa disebut dengan 12 suku? Ini menjadi 12 kelompok atau 12 suku besar di Bani Israel. Maka di dalam Al-Maidah ayat 12 tadi yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di, Allah SWT menyatakan bahwa Bani Athani minhum athar asyar nakib. Jadi kami mengangkat mereka menjadi 12 orang pemimpin. Maka setiap orang yang punya suku-suku atau setiap kelompok yang punya nakib, yaitu pemimpin atau tokoh yang mewakili kaumnya. Apakah Bani Israel ini orang Yahudi? Tidak persis sama. Bani Israel ini adalah istilah nasab atau keturunan Nabi Yakub, yang kemudian kalau Yahudi ini kemudian menjadi istilah yang berkaitan dengan agama dan komunitas Yahudi. Pada zamannya Nabi Musa, maka seluruh Bani Israel belum tentu disamakan dengan istilah Yahudi dalam pengertian komunitas agamanya yang berkembang kemudian. Jadi yang sangat penting dalam Al-Quran, Allah tidak menyatakan semua Bani Israel itu sama. Ada yang beriman, ada yang taat, ada yang kufur, ada yang menyimpang. Maka di dalam ayat 66-nya surah Al-Maidah, kalau kita perhatikan, di sana Allah SWT menyatakan minhum ummatun muqasidun. Di antara mereka ada umat yang lurus. Jadi termasuk yang dari Bunyamin dan dari Yusuf. Jadi ketika Al-Quran mengkritik Bani Israel, perlu kita lihat adalah kelompok dan perilaku mana yang sedang dibicarakan. Maka bukan otomatis menganggap setiap keturunan Israel adalah sama. Jadi kalau memahami bahwa Bani Israel dalam Al-Quran itu siapa mereka, kapan mereka mulai menyimpang, mengapa Allah mengingatkan mereka, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim punya Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub punya Yusuf, Yusuf berhadapan kemudian dengan Musa, ada 12 sukunya, maka kemudian menjadi kisahnya Al-Baqarah dan Al-Maidah.
kita akan temukan nanti saat di ayat-ayat berikutnya, baru kita tahu bahwa Bani Israel itu kelakuannya meskipun dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang mereka dasarnya membangkang. Justru karena kelebihan yang mereka punya, mereka jadi begitu. Gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang mereka melakukan genosida, mereka melakukan pembantaian, bahkan terhadap anak-anak sekalipun, mereka menggunakan patokan-patokan atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Dalam Talmudnya mereka, Talmud ini adalah satu kitab rujukan yang kalau kita runut, dari mana datangnya Talmud ini? Talmud ini adalah anak-anak haram dari insesnya eh, pemimpin ketika itu, yang kemudian dengan Semiramis ibunya, mereka melakukan incest. Namrud itu incest dengan ibunya. Jadi Oedipus kompleks, mencintai ibunya, melakukan incest, kemudian lahir anak namanya Talmud. Maka Talmud ini pun diminta oleh Semiramis, ibunya, untuk kemudian mengkultuskan Namrud. Maka Namrud itu menjadi kultus individu, gitu. Dikultuskan individu dalam Bani Israel. Maka semua yang ada di dalam kitab Talmud itu rujukannya adalah rujukan kesalahan, termasuk di luar yang pernah kita bahas waktu itu, Beowulf, gitu ya, ada buku Beowulf, kita adalah serigala, dan protokolat Zion yang pernah kita bahas waktu itu menandakan bahwa kondisi pemahaman mereka tentang bangsa yang lain itu menjadi inferior. Nah, mereka merasa superior dengan itu. Itu makanya kemudian dalam pemahaman mereka, ya bangsa Yahudi bangsa yang dilebihkan, bahkan punya tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan itu, yang kemudian ketika mereka menghimpun kembali kekuatan, mereka merasa bahwa Allah akan memuliakan mereka, seolah-olah itu bagian yang mereka sebutkan. Tapi perlu dipahami bahwa kelak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di pembahasan tentang akhir zaman, beliau menyatakan tentang adanya pohon gorkot. Pohon gorkot ini akan menyatakan bahwa bunuhlah semua batu dan pohon, akan menyatakan bunuhlah Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Jadi kalau ada batu besar, batu itu akan teriak kepada para muslim ketika itu. Allah SWT berikan mujizat. Bunuhlah Yahudi yang ada di belakangku. Maka setiap ketemu sama batu atau pohon, pasti mereka sembunyi dan mereka akan dihabisi. Kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot itu pohon yang kemudian tidak akan mengaku kalau kemudian di belakang mereka ada Yahudi. Dan itu diyakini hadis itu oleh mereka. Dan sekarang mereka melakukan budidaya gorkot di sana mereka sendiri. Dan bahkan antum bisa lihat tuh di Amazon.com, antum bisa beli benihnya. Pohon Bisa gorkot. beli benihnya pohon gorkot itu. Dan itu diyakini sama mereka dan mereka menanam itu. Jadi bukan meyakini Rasul SAW dengan berita tentang Allah dan ketaatan kepada Rasul SAW, tapi justru mereka beli pohon gorkotnya yang dibudidayakan. Lucu. Iya. Berita dari Rasulullah mereka terima ya. Iya, tapi Rasulnya nggak Ironis mereka ya. terima. Itulah mereka. Dan, dan kalau baca Al-Baqarah ini jadi peta zaman itu saja tentang di akhir zaman ini, memang peta akhir zaman ini bisa kita baca di surat Al-Baqarah salah satunya, karena banyak mengisahkan tentang Bani Israel dan bagaimana mereka di akhir zaman. Dan kita sudah melihat buktinya sekarang bagaimana saudara kita di Palestina ya di genosida oleh mereka. Kemudian silakan. Kemudian open mic-nya. Tadian mah nggak. Oh iya ya.
lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baru aja tadi setelah sholat subuh aku tuh chat sama adik aku. Dia Hmm. cerita kalau di tetangga kita di Bogor itu dalam waktu 10 hari itu udah ada orang yang meninggal 7 orang. Hmm. Dan itu tuh meninggalnya mendadak gitu. Sementara yang satu meninggal baru pergi sama adik aku, salah satu adik aku gitu, ngebantuin. Kan adik aku tuh yang di bawah aku tuh nggak bisa nyetir, tolongin dong ini nyetirin ke sini sini gitu. Nggak begitu lama meninggal gitu. Terus aku Gini. cuma bilang gini ke adik aku, itulah tanda-tanda akhir zaman di mana banyak orang meninggal mendadak. Terus ya kayak sekarang kalau kita nonton berita, kalau zaman dulu kan orang buang bayi itu yang melahirkan di luar nikah itu kan suatu aib gitu. Kalau sekarang kayaknya udah biasa gitu. Itu tanda-tanda akhir zaman, saya bilang gitu. Terus satu lagi udah Ya, aku pernah baca memang benar kalau umpama nanti Palestina merdeka itu dunia akan kiamat gitu. Itu aja sih udah pertanyaannya. baik. Kurang udah. Bismillah. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Kalau kita melihat bahwa tanda akhir zaman itu sudah mulai dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mengatakan bahwa dunia ini sudah seperti nenek-nenek, sudah sangat tua. Jadi memang bahkan Rasulullah SAW ketika mendung agak tebal saja, beliau khawatir ini jangan-jangan ad-dukha. Jangan-jangan ini bagian dari akhir masa. Gitu. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika melihat tanda-tanda kiamat-kiamat kecil, nanti kapan-kapan kita bahas secara detail ciri-ciri akhir zaman itu seperti apa. Baik tanda-tanda kiamat yang sughra maupun yang kubra. Itu tanda-tandanya sudah tampak jelas. Gitu ya. Para boti itu termasuk penyimpangan-penyimpangan yang juga dijadikan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka diingatkan oleh Allah SWT tentang ayat tadi di ayat 40 gitu ya. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Kurang apa sih? Dikasih nabi gitu. Tapi ya karena mereka mengingkari mithaq di begitu banyak ayat, kalau nanti kita konsisten nih, kita istiqomah sampai ke ayat 67 gitu ya. Sampai ke ayat 71 kita akan ketemu tentang yang sapi betina itu. Ya. Perintahnya sederhana, sembelihlah seekor sapi. Tapi yang mereka rewel, yang mereka ngeyel, itu tentang mereka tanya, jenisnya kayak apa, warnanya kayak apa, sifat sapinya kayak apa, dia sapi yang hamil atau apa, pokoknya dibikin ribet. Gitu. Sehingga memberi pelajaran kepada kita bahwa pertanyaan untuk memahami berbeda dengan pertanyaan untuk menghindari ketaatan itu jadi muncul di situ. Dan mereka lebih cinta dunia daripada akhirat dan takut kepentingan yang mereka punya itu hilang. Sebagian mereka tahu kebenaran, tapi tetap menolaknya karena kepentingan kedudukan atau hawa nafsu. Gitu. Dan mereka mendahulukan hawa nafsu daripada wahyu. Nanti kita ketemu di ayat 87 itu. Ya. Setiap kali datang kepada kalian seorang rasul bawa sesuatu yang tidak kalian suka, kalian menyombongkan diri, kata Allah. Dan ini mungkin jadi satu masalah terbesar kebenaran yang diterima selama sesuai dengan keinginan. Ketika bertentangan dengan keinginan, maka kebenaran ditolak. Jadi kalau di Al-A'raf ayat 138, itu ketika mukjizat Nabi Musa diberikan, tetap saja mereka membangkang. Bahkan setelah menyaksikan laut dibelah, gitu ya, kemudian diselamatkan dari Firaun, mereka masih minta dibikin berhala. Ya kan, kekacauan proses berpikir. Jadi ada hal yang penting. Bani Israel ini bukan hanya sekedar tentang bangsa lain yang buruk,
Tetapi ini Allah SWT sedang menunjukkan cermin bagi manusia yang beriman. Pola berbahayanya bisa terjadi pada siapa saja. Dan kemudian kalau tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu, tadi saya bilang insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Yang kedua tadi apa ya? Lupa saya. Itu apa? Saya juga jadi lupa deh. Tentang mati mendadak itu. Iya, mati mendadak itu, iya apakah itu tanda-tanda akhir zaman, dan kayak Ya. yang aku contohin sih tadi, kayak orang yang apa eh, hamil apa melahirkan di luar nikah gitu. Zaman dulu kan itu suatu aib gitu kok. Kalau sekarang Ya. kayaknya udah lumrah gitu, udah biasa Iya, gitu. denormalisasi. Iya, kayak gitu. Itu ciri akhir zaman juga memang. Yang kedua tadi apa ya, lupa saya. Kayaknya satu pertanyaan doang deh untuk kali Ya, ini. Palestina merdeka, Oh iya, apakah Palestina Oh, merdeka ya. baik. Palestina merdeka. Syukran, jazakumullahu khair. Jadi dalam rentetan kisah-kisah sirah yang menunjukkan kepada Palestina merdeka, maka Israel akan bubar, dan itu bagian dari akhir umur umat Islam. Jadi kalau kita bahas secara detail, memang kata Rasulullah SAW seperti itu. Ada beberapa apa namanya, bisa dipahami sebagai akhir daripada Israel sebagai negara dan Zionis sebagai koloni. Itu betul-betul jadi ciri rentetan akhir zaman. Kita lihat bagaimana para ulama menjabarkan tentang itu. Dinyatakan bahwa sebetulnya yang terjadi pada kondisi seperti itu adalah bagian yang banyak sekali hal-hal yang terjadi di Palestina yang kemudian ketika persoalan politik dan sejarahnya itu betul-betul perkara gaib yang kita nggak tahu ya. Tapi artinya gini, tanda-tanda besar seperti kondisi datangnya Dajjal gitu ya, Ya'juj Ma'juj gitu. Kita harus berpegang pada riwayat-riwayat yang sahih gitu ya. Dan kita melihat bahwa kondisinya adalah kondisi-kondisi yang memang betul-betul aktual. Dalam pengertiannya gini, kalau kemudian kita melihat bahwa ada bagian yang kemudian turunnya Nabi Isa nanti, kemudian Baitul Maqdis ini memang punya kaitan dengan beberapa rangkaian peristiwa akhir zaman. Danau Tiberias atau Beriyah itu akan surut. Kalau kita pelajari hadisnya salah satu sahabat Rasul yang pernah bertemu Dajjal, itu menceritakannya begitu. Dajjal akan keluar ketika ciri-cirinya udah ada semua. Dan ada beberapa versi, saya yang pernah coba melawat ke Yordan ketika itu, ke Laut Mati, ke Danau Tiberias, apa segala macam, itu ada pemahaman yang keliru bahwa seolah-olah kalau airnya surut, maka akan datang akhir zaman dan seterusnya. Padahal yang dimaksud di situ adalah Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Ya'juj dan Ma'juj yang keluar di zamannya Zulkarnain, maka itu begitu keluar mereka akan membunuh siapa saja, membunuh manusia dan menghabisi air di Danau Tiberias itu. Seperti itu. Dan masih banyak lagi apa namanya, tanda besar kiamat yang kemudian kita harus pelajari. Jadi kalau dikaitkan apakah kalau Palestina merdeka kemudian ini tanda habisnya dekat sama akhir zaman, beberapa penjelasan Ustadz Iksan Tanjung
dan beberapa ustadz-ustadz yang lain itu menjelaskan tentang itu sangat sangat gamblang sekali. Terutama di tafsirnya At-Tabari. Tapi hitungan-hitungan ini kemudian diperselisihkan oleh para ulama karena eh, hanya prediksi-prediksi atau sifatnya ro'yu, ya, pendapat-pendapat. Wallahu a'lam. Insya Allah. Seperti itu tadi ya. Ya, syukran Dek. Afwan. Yang lain silakan. Dari chat saya bacakan dari Bu Sarah. Ustaz. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bolehkah kita GR gitu saat kalau Allah pakai sayang banget sama kita berkaitan dengan Bani Israel yang merasa paling pintar gitu ya. Ini mungkin kaitannya kalau kita berbeda tidak disebutkan dalam Al-Quran ya, Bani siapa gitu Ustaz. Karena udah tercampur baur gitu kita ya Ustaz, ya. Dan apakah kita boleh GR bahwa kita lebih disayang Allah juga gitu berkaitan dengan Bani Israel ini mama ditunjukkan tentang perilaku-perilakunya yang mungkar tadi Ustaz, di dalam Al-Quran. Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Dari beberapa ciri yang kemudian saya sebutkan tadi, ya boleh-boleh saja kalau kemudian kita merasa bahwa Allah sayang banget sama kita. Tapi jangan pernah berhenti di merasa sayang banget dan kemudian kita mengabaikan kayak Bani Israel modelnya. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi tetap pelihara iman kita, tetap jaga amal soleh kita. Gitu. Artinya gini, beberapa ulama menjelaskan bahwa bangunnya kita di subuh hari, gitu ya. Kalau tadi Titania di Mekah masih jam 2 gitu, itu Masya Allah banget. Beruntung sekali punya waktu yang barokah. Bangun pagi, dan kemudian itu jadi bagian yang kalau di waktu subuh itu kan dikatakan disebut sebagai sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan Allah SWT baru turun ke langit bumi dalam konteks keberkahan itu ya. Artinya bukan turun secara fisik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat dalam beberapa contoh yang kalau kita perhatikan adalah bagian di mana ya selama kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji, masih ada ilham untuk istighfar, masih memahami zikir-zikir, masih menjalankan taklim, masih terus melakukan kebaikan-kebaikan, berarti Allah menghendaki kita untuk membuat atau menyusun amal-amal soleh kita. Gitu. Boleh nggak kita GR? Boleh saja. Tapi jangan pernah berhenti puas dengan apa yang kita lakukan. Ibnu Mas'ud menyatakan begini, seandainya ada saja satu amal yang pasti membuat saya masuk surga, maka saya tidak mau ngapa-ngapain lagi. Itu kelasnya Ibnu Mas'ud tuh ya. Artinya kalau kita kemudian merasa bahwa kayaknya cukup ini, asal kita konsisten sholat tahajud, kita duha, kita rawatib 12 rakaat, kita melakukan saum sunnah, kita lakukan ini, itu, apa segala macam yang berkait dengan ketaatan-ketaatan. Selama kita lakukannya betul ikhlas lillah, kemudian ittiba Rasulullah SAW, selesai persoalan. Insya Allah. Bahwa kita punya keyakinan tentang itu, silahkan, boleh saja. Gitu. Tapi merasa yakin dengan amal yang kita lakukan pasti diterima, jangan. Karena kita tidak pernah tahu amal yang mana yang diterima sama Allah SWT. Adakah jaminan bahwa setiap kita pasti diterima sama Allah SWT? Jawabannya enggak. Itu. Kita berharap saja. Berharap dengan ikhtiar yang kita lakukan dan ketakwaan dan ketaatan yang kita munculkan dengan tawakal yang kita punya, setelah selesai itu kemudian urusannya kembali kepada Allah. Bahwa kemudian Allah SWT akan menerima amaliah kita itu karena rahmatnya Allah begitu luar biasa. Baik, Mac di 75 siapa nih?
apa enggak? Silahkan. Begitu kurang lebih. Dan saya coba ini saya kutipkan beberapa ada hadis Nabi yang menyatakan tentang kematian mendadak ini jadi keringanan ya, takhfifun 'alal mu'min ya. Keringanan bagi orang mukmin, bahkan dalam hadis lain dari Aisyah juga radhiyallahu anha disebutkan bentuknya kasih sayang Allah kepada orang mukmin ketika Ya. meninggal mendadak itu Allah alam ya. Tapi dibolehkan juga kita berdoa untuk terhindar dari mati yang mengenaskan, misalkan walaupun termasuk syahid juga saja ketika tertimpa peruntuhan gitu ya. Nah, Tapi juga boleh kita berdoa kepada Allah. Ini dalam hadisnya ada juga dalam riwayat Imam Nasai, eh, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari meninggal karena terjatuh, tertimpa sesuatu, tenggelam, kebakaran, dan apa namanya, berlindung dari kerasukan setan, dan juga mati di jalan yang berpaling dari jalan Allah. Tentunya kita berdoa kepada Allah, dan juga berlindung dari mati keadaan tersengat. Ini salah satu juga doa yang mungkin bisa dibaca, ini yang saya share. Saya juga coba tadi browsing. Alhamdulillah. Ada nah, lagi silakan jamaah yang ingin sharing. Ada sharing yang juga menarik dari Teh Nadia ya, sharing infak, Masya Allah ya. Silakan jamaah yang ingin berbagi harta di hari Jumat ini, karena ini hari terbaik ya, termasuk Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Di situ ada banyak amal-amal unggulan ya di bulan apa di hari yang terbaik ini. Salah satunya yaitu dengan bersedekah gitu ya. Tentu membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat juga menjadi bagian dari keutamaan yang amal yang bisa dilakukan di Sayyidul Ayyam ini. nah. Ude, boleh Ya, tanya? Dek? mangga. Ude, kalau tadi dibilang zaman Rasulullah sudah bilang bahwa bumi ini sudah tua gitu. Berarti akhir zaman itu memang dimulai zaman Rasul sudah dinamakan akhir zaman kah, Ude? Betul, betul. Karena beliau nabi terakhir kan. Beliau nabi terakhir. Dan beliau mengatakan bahwa aku nabi terakhir. Maka seringkali kita mendengarkan bahwa wala rasulah ba'da. Tidak pernah ada rasul lagi setelahnya. Oh, jadi memang akhir zaman itu sejak Rasulullah hadir untuk umat Islam itu Ya, sudah akhir zaman, apalagi betul. sekarang. Jadi kita benar-benar nggak Betul. tahu juga ya akhir Nggak zaman tahu. benar-benar akhir itu Betul. kapan, Ustaz ya? Betul. Waktu itu berapa tahun yang lalu, 2012 katanya kiamat. Nggak tanya film. Iya. Dan Promo film ternyata. dan periodisasi umat Islam itu nanti ya di akhir zaman ini ya, sekarang ini kita akan kembali dipimpin oleh Imam Al-Mahdi itu saja ya. Bukan Rasul, tapi dia adalah keturunan dari Rasulullah Iya. SAW. Lalu Namanya sama, Muhammad bin Abdullah juga. iya, dan itu dari garis Abah Husairi, hati-hati, fi amanillah. keturunan. Allah yastagfir. Mungkin nanti ciri-ciri kiamat bisa jadi Insya tema Allah. Insya Allah. segar itu, Ustaz Insya Allah. Khalid. Iya, insya Allah Insya benar. Allah. Karena menarik sekali ya ciri-ciri, dan sudah ada sebagian Iya. ya muncul di apa namanya, di tengah-tengah kita gitu ya. Iya, kalau Rasulullah SAW menyebut salah satunya orang berzina terang-terangan seperti keledai. Hmm. Itu di Jerman sudah banyak, di halte, mereka berhubungan zina di halte. Di halte disaksikan banyak orang. Innalillah. Di Manado itu homo sudah terang-terangan. Di mall, di terminal, mereka terang-terangan mereka. Gitu. Dan itu bagian dari ciri akhir zaman. Kira-kira kalau ditanya, apakah ciri akhir zaman itu hanya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki terjadi di zaman sekarang? Coba kita lihat. Tahun 70-an kita sudah ada belum waria? Sudah ada. Sudah ada. Sebelum itu bahkan zamannya Nabi Lut, berapa tahun yang lalu itu? Ribuan tahun yang lalu sudah.
gitu, Sodom dan Gomora. Pompei itu kalau dicek tahun berapa itu kejadiannya. Bagaimana Allah mengazab begitu banyak orang. Ya, masih ada tandanya mereka bahkan sedang berzina itu, Masya Allah. Iya. Ada nggak kabar-kabar tentang orang yang mati di perut orang sedang berzina? Banyak betul. Apa istilahnya kalau orang Jawa itu gancet. Sampai nggak bisa dicambut itu. Itu tanda-tanda akhir zaman juga. Kalau kita lihat itu udah lama banget berarti. Nah, tinggal nunggu yang gedenya. Gitu. Kalau dalam beberapa catatan saya, Dajjal kecilnya itu sekitar 30-an. Dajjal kecilnya. Di antaranya Dajjal kecil itu yang ngaku nabi. Sekarang kita hitung, yang ngaku nabi banyak kan? Banyak. Salam Al-Kadzab ya, pada zaman Rasul. Pada zaman Nah, Musailamah Iya. Al-Kadzab, Saibaba, terus Muhammad Musaddiq yang orang Cirebon itu, Muhammad Yusmantro yang di Batu, Malang, yang mantan petinju Sawung Galing itu, terus Lia Edan, siapa lagi? Banyak banget. Belum model-model kayak Mama Gufron gitu. Indah ya. Loh iya, kalau kita lihat Dajjal kecilnya udah muncul. Nunggu itu 30. Gitu. Di luar banyak nggak yang aku nabi? Banyak banget. Ada sekte-sekte surga yang kemudian bunuh diri massal, ada? Iya. Tuh, makin banyak. Udah Dajjalnya makin banyak, makin ya kecil-kecil udah keluar semua, Dajjal aslinya keluar beneran. Dan yang menarik kalau saya baca hadis, Dajjal itu keluar justru dari Khurasan ya, dari Isfahan ya. Isfahan itu adanya di ya Khurasan di Persia ya, berarti sekarang Ya, Iran ya. ya. Justru bukan dari Palestina. Jadi karena nanti itu akan ketika Palestina merdeka, kemudian kalau saya dengar kisah-kisah dari para ulama ya, ya ini ketika Palestina merdeka, kemudian eh, Israel udah hancur gitu kan, muncullah khalifahan Islam itu ya di bawah Imam Mahdi itu. Baru setelah itulah kemudian Dajjal besarnya muncul. Dan itu dari Khurasan, dari Isfahan, yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi gitu ya, dari Ya. Isfahan itu. Nanti coba cari hadisnya Tamim Ad-Dari. Beliau tuh nelayan yang kemudian nyasar, pernah sampai ke satu apa namanya terombang Pulau. ambing selama dia bersama 30 orang itu berlayar di laut sampai ke ombang ambing kurang lebih sebulanan, kemudian terdampar di sebuah pulau. Nah, pulau itu dia ketemu sama Jassasa. Jassasa itu nggak ketahuan mana depannya mana belakangnya. Kalau di Afrika itu ada dukun-dukun penari yang pakai jumbai-jumbai gitu. Yang pakai jumbai-jumbai itu nggak ketahuan mana depannya mana belakangnya. Nah, itu niru-niru Ajasasa itu. Maka Tommy Adari melihat bahwa seorang laki yang sangat besar terikat dengan rantai. Maka dia nanya, pohon kurma Baisan apakah masih berbuah? Pertanyaannya. Masih. Danau Tiberias masih berair? Masih. Mata air di Zulkar apakah masih keluar air? Maka tentang Rasulullah SAW apakah beliau sudah muncul? Apa yang dilakukan masyarakat Arab terhadap beliau? Baru dia ngaku, saya ini Dajjal Al-Masih. Gitu. Yang ditunggu. Yang menarik adalah Tamim bisa menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Habis itu memorinya diangkat. Dia nggak tahu lagi nunjukin arahnya. Coba baca tentang kisahnya Tamim Ad-Dari itu seru itu. Di apa yang Rasulullah SAW betul ya beliau betul-betul ketemu sama Dajjal kata Rasulullah SAW.
Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketika itu bertemu sama Rasulullah SAW sebelum jadi sahabat Nabi. Begitu cerita bahwa Dajjal itu begini begitu segala macam, gitu. Maka beliau masuk Islam. Wallahu a'lam. Udah, Ya, siap. boleh nanya satu lagi nggak? Hati-hati Mbak Salma, mangga, silakan. Yang mulia. Udah, aku pernah baca juga ya, kaum Bani Israel itu memang ditakdirkan Allah, memang dia tuh pinter gitu loh, udah Iya, maksudnya yang tadi disebut kayak sama Ustadz istilah. Khalis. Oh gitu ya? Ya, terus? Iya, jadi dia merasa dia sombong dan merasa paling pinter di dunia Betul, ini gitu. betul, Iya. betul. Tadi disinggung sama Ustadz Khalis di ayat 47-nya tadi. Oh iya. Ya, Dan kalau kita lihat sebetulnya mereka pinter itu pinter nyulasin, pinter culas. Contoh, ilmu pengetahuan kita, apapun disiplinnya, itu datang dari Islam atau dari mereka? Mostly dari Islam kita. udah. Mostly dari Islam. Tapi karena Islam ini tidak pernah gembar-gembor, orangnya tawadu, humble, nggak gembar-gembor. Siapa yang nemu ini nih? Gue dong, nemu ini nih. Nggak ada tuh orang Islam yang begitu. Tawadu aja beliau. Orang lain yang ngompor, itu nemu ini, akhirnya catatannya nyebar. Dengan tawadu beliau mengatakan, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh para inventor di Islam, kayak misalnya contoh begini. Ada yang tahu nggak jam tangan itu siapa yang menciptakan? Jam tangan ya, jam tangan, arloji. Apakah namanya arloji? Bukan. Ada yang tahu nggak? Siapa? Coba cari di ChatGPT. Kalau ketemu. Yuk, saya kasih hadiah. Al-Jazari. Bukan Al-Jazari. Al-Jazari itu robot. Robot dari mekanisme fisik. Pakai larutan dia, pakai cairan. Mekanisme robot pertama kali itu Al-Jazari. Yuk, ada yang tahu siapa? Cari di apa? Yang paling canggih deh. Chat Now ya sekarang yang paling canggih itu. Apa Cloud, apa Perplexity, monggo. Kalau di Google sih orang Jerman udah. Itu propagandanya mereka. Padahal yang menemukan pertama kali itu namanya Sabit bin Qura. Sabit bin Qura itu menemukan arloji, kemudian dia menciptakan mekanisme itu. Jadi gear yang kecil itu kemudian bisa secara konstanta menghasilkan garis yang bisa lurus. Jadi ada dua lingkaran gitu ya kalau kita lihat secara animasi, lingkaran yang gede sama lingkaran yang kecil. Nah, lingkaran yang kecil itu ada satu titik dia garis aja. Padahal itunya keliling muter gitu. Siapa namanya? Sabit bin Qura. Sabit bin Qura. Kenapa di ChatGPT juga ini aku cari Patek Philippe tahun 1868. Iya. Jadi mereka propaganda. Iya, mereka propaganda. Jadi Sabit bin Qura melaporkan itu kepada ketika itu penguasa Eropa adalah Vatikan, kepada Pope, kepada Paus, gitu. Maka kemudian ketika diserahkan, dia dibilang dukun, dibikin sihir. Ini akhirnya kemudian ceritanya dibuang sama mereka ke laut. Padahal bukan dibuang ke laut. Jadi seolah-olah kayak kita kalau main sama anak-anak itu ngebuang sesuatu yang kita sayang itu kan pura-pura kita buang gitu padahal masih ada di tangan kita. Gitu. Jadi dibuang ke laut, kemudian dibikin replikanya. Dibawa ke Eropa. Maka pada saat perang salib di mereka, tapi itu kan sebetulnya perang sabil di kita. Beda nggak perang salib sama perang sabil? Urunnya sama. Cuman di kita perang sabil, fisabilillah, mereka perang salib.
Crusade War. Nah, di sini kemudian terjadi pencurian literasi dari Irak, dari Iran itu terlalu banyak. Jadi gini, kalau mau cerita secara lebih global, Jamaah Islamiyah Al-Baghdadiyah sama Jamaah Islamiyah Al-Andalusi yang di Spanyol, itu kemudian dua pusat literatur peradaban teragung ketika itu. Ini betul-betul golden era of Islam. Jadi Islamic golden era itu ada di zamannya Cordova dan Baghdad, Irak. Sayangnya ketika Saddam Hussein dihabisi semua literatur. Dan ternyata mereka tidak menghancurkan artefak-artefak saja, tapi literatur-literatur itu mereka bawa, mereka pelajari ulang. Siapa yang pernah mencoba ke Harvard? Di Harvard itu di gerbang utamanya, tulisan Ibnu Sina itu masih dengan bahasa Arab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Padahal Ibnu Sina itu adalah seorang ahli Al-Quran yang kemudian menjalankan tarekat dan kemudian difahami sebagai bapak kedokteran. Gitu. Kalau kita lihat teknologi pesawat, siapa yang nemuin pertama kali? Mereka klaim sebagai Cartwright Brothers, bersaudara. Padahal itu ditemukan sama orang kita, orang Muslim. Dan banyak sekali temuan-temuan orang Islam yang diklaim sebagai itu biasa. Zaman dulu tuh nemuin sesuatu diklaim, nanti diambil, dikoleksi, diklaim, dan segala macam dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka menang di propaganda, ya menang di propaganda. Dan mereka pinter nyulasin. Ya. Badian mesti belajar tentang Rupert Murdoch. Siapa Rupert Murdoch itu? Dia adalah biangnya media. Biangnya media seluruh dunia. Maka media itu kenapa? Zionis ya. Iya. Dan kalau kita tahu itu, waduh, rentangan gurita. Pernah ingat nggak dulu waktu film-film di Amerika itu rata-rata Golan Globus Production. Iya. Ingat. Golan Globus itu nama dua orang. Ya. Menahem Golan, gitu. Itu kalau udah Menahem berarti ya udah jelas-jelas Israel. Gitu. Golan Globus itu. Leo Jadi, Burnett juga Israel. Betul. Kita kerja buat Iya. Leo Burnett. Betul, tapi kan kita belum tahu waktu itu. Iya. Jadi ketika kita banyak sekali infiltrasi mereka itu yang menghabisi kita, bahkan sekarang kalau kita pelajari, itu banyak sekali yang kemudian mereka memang sengaja menghancurkan kita. Ada satu buku, coba nanti dicari. Nama bukunya The West and the Rest. Bangsa Barat dan sisanya. Kita dianggap bangsa sisa ini. Nggak sopan banget. The West and the Rest. Di situ akan dikabarkan bahwa ada 6 yang dimulai dengan huruf F. Dari sisi bahasa Inggris itu yang menghancurkan sistem seluruh dunia. F yang pertama, finance. Dolar kita dihabisin kan? Dari zamannya Soros, tahun 98. Sampai sekarang jeblok nggak karuan. Kenapa sistemnya Bank Indonesia masih dianut sampai sekarang? Karena Federal Reserve yang di Amerika masih tetap menyekram kita. Satu. Yang kedua, food. Kalau kita lihat punten, saya nyebut misalnya Fanta, Coca-Cola, Sprite. Kandungan gulanya kira-kira normal nggak? Enggak. Itu Tinggi racun banget. semua. Tinggi banget. Dan ketika di kampung-kampung, Lebaran itu yang disodori Fanta, Coca-Cola, Sprite atau teh. Fanta, Coca-Cola, Sprite. Jadi Kampung Lebaran. saya masih teh. Jadi Lebaran banyak orang yang gulanya tinggi. Gula tinggi ngancurin badan secara luar biasa.
Ada perusahaan gula di Inggris yang kemudian bayar media. Jadi temuan-temuan para ilmuwan tentang gula itu cuman kemampuan kita menerima dalam satu hari itu 2 sendok gula putih. Maka Teh Nadia langsung nyeletuk, pakai gula aren aja. Mantap. Masuk di Wah, barangnya. masuk tuh barang. Mana suaranya Teh Nadia ini? Lagi masih serak ya. Jadi kemudian ada penelitian yang dihabisi sama media. Mereka bayar sejumlah besar sehingga para penelitian tentang gula yang jahat itu dihabisi sama pabrik gula. Maka kemudian sekarang muncul gula refinasi apa segala macam dan seterusnya. Itu habis. Maka yang terjadi ada kaitan yang ketiga setelah food apa? Farmasi, obat-obatan. Dan semua obat-obatan merujuknya ke sana. Nggak heran kalau Bill Gates melakukan sesuatu yang aneh. Gitu. Sampai genomik darah kita mau dijual datanya ke Badan Kesehatan Dunia. WHO. Nah, gitu. Terus fashion. Udah berapa tuh gitu? 4. Ini. Film. Fun. Mana yang lebih menyenangkan? Ngaji atau main game? Iya. Ada banyak bermasalah nggak? Ada banyak bermasalah nggak atlet-atlet perempuan yang pakai hijab begitu main di ajang internasional disuruh buka kan? Volley coba bajunya. Itu dia cuma pakai alasan ergonomis lah segala macam. Atletik lompat galah lah apa segala macam, bajunya begitu semua. Gitu. Bahkan kemarin saya nyebar satu artikel yang kemudian di Unhan Universitas Pertahanan itu masuk pakai jilbab, setelah lulus nggak boleh pakai jilbab. Gitu. Dan itu tanda tangan bersedia untuk ngelepas jilbab dan rambutnya dipotong laki. Gitu. Jadi banyak yang mundur. Dan begitu ditanya, mana tuh aturan tertulisnya? Nggak ada. Aturan tertulisnya nggak ada. Kalau tertulis bisa disu kan? Gitu. Nggak ada aturan tertulisnya. Tapi pemimpin-pemimpin di sana, non Muslim, di Unhan itu. Ya, itu datanya jelas. Gitu. Saya lagi share itu ke teman-teman. Follow-up. Udah. Ya. Kalau maksudnya Bani Israel itu di dunia sengaja dimenangkan gitu udah sama Allah, itu apakah bentuk istidraj dari Betul. Allah? Betul. 100 boleh pulang. Ya, syukran deh. Afwan. Jadi kalau kita lihat mereka diulur sama Allah SWT, prakteknya gini teh. Rasulullah SAW sudah bilang, yang dinamakan dunia itu jannatul kafir, surga buat orang perempuan, orang kafir. Gitu. Tapi menjadi penjara buat orang beriman. Jadi tujuan kita memang ya kita bukan orang dunia. Kita nih para penghuni surga semua ini cuma memantaskan diri di dunia supaya bisa keseret masuk surga. Ini kalau saya bilang, yuk silakan Bapak Ibu, silakan tolong dibuka layarnya semua pakai jilbab yang benar, kita foto bareng gitu ya. Ini wajah-wajah orang penduduk surga.
Amin. Cuma kita masih memantaskan diri di dunia. Kurang berapa lagi tadi? Satu lagi friction. Jadi finance, food, farmasi, kemudian fashion, fun, film, gitu. Sama friction. Tedian tahu nggak bahwa Timur-Timur lepas dari Indonesia itu sudah didesain di tahun 45 di Kongresnya Amerika. Luar biasa kan itu. Makasih. Jadi Kongres Amerika sudah menyatakan bahwa Indonesia akan terjadi disintegrasi. Dan itu Timur-Timur lepas dari kita. Apa yang terjadi ketika itu? Tahun itu begitu 98 atau 2000? Tahun 2000 ya? Pak Habibie itu. 98 kayaknya. Pas krisis moneter ya. Pas Pak Habibie jadi presiden. Iya. Itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Semua minta merdeka. Ambon minta merdeka, Aceh minta merdeka, sampai Madura, Banten. Ini LSM-LSM yang sekarang udah nggak ada. Semua menggembar-gemborkan itu. Karena apa? Biayanya dari mereka. Salah satu yang melakukan penggembosan terhadap disintegrasi bangsa itu, salah satunya adalah Ford Foundation dan Asia Foundation. Saya open aja buka-buka. Coba cari nanti Ford Foundation itu siapa? Asia Foundation itu siapa? Jadi para masyayikh, para emir-emir itu naruh duitnya di mana? Duitnya ditaruh di mana? Ada yang tahu? Para emir-emir itu, raja-raja minyak itu, di mana taruh duitnya? Nyimpen duit yang paling aman di mana? Swiss bukan Swiss ya. Swiss kah? Swiss. Kira-kira emir-emir yang Muslim itu mau nggak terima riba? mau aja ya. Enggak mau mereka. Nggak mau. Saya simpen aja tapi nggak mau ribanya ya. Akhirnya riba itu kemudian diambil salah satu digelontorin lewat Ford Foundation di Indonesia nih. Lewat Ford Foundation, lewat Asia Foundation. Maka kemudian jangan heran kalau kemudian dulu ada Partai Ungu itu apa? Yang sekarang udah nggak ada. Partai Kristen apa? Yang ungu. Oh iya, Partai Kristen itu PDS. ada. PDS, Partai Damai Sejahtera yang Iya. ngikutin PKS. Iya. Merdeka, PDS. Ustaz. PDS. Iya. Itu duitnya dari situ. Maka mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok pakai helikopter. Kalau di kita jalan kaki, bawa kambing, bawa sapi, mau korban apa segala macam. Tanya Ustaz Tuli. Kalau mereka didanai betul, karena uang riba yang mereka tidak mau ambil itu digelontorin lewat Ford Foundation dan Asia Foundation. Buat apa? Buat kristenisasi, buat ajang pemurtadan. Kasus Ambon, yang perang antara Muslim sama Kristen, itu pemicunya orang mana? Nah, itu kalau ditelusuri seru semua. Bom Bali aja mereka yang ngedesain. Gitu. Termasuk rentetan yang Kuningan dan Marriott. Saya karena jadi tim rehabnya korban bom 58 5 Agustus itu, jadi tahu betul. Karena saya mendapatkan data dari macam-macam, dari Marriott begini, dari ini begini, dari itu apa segala macam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi selamat datang di dunia yang penuh dengan tipuan ini, dan kita berusaha untuk istiqomah
agar bisa menjadi orang yang pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Kita bukan orang dunia. Di dunia lah biar aja, terserah Allah mau ngomong apa. Amin, amin. Insya Allah nanti akan kita bahas khusus Shalom. tema tentang akhir zaman ini. Biasa juga diulas oleh Ustaz Fahmi Salim, ada juga Ustaz Sahal. Al-Mutafari. Ya, itu banyak fenomena-fenomena di akhir zaman ini yang bisa kita saksikan sendiri dan ya tentu mungkin kita khawatir ya karena begitu mengerikannya, tapi tentu kita hanya bisa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahih. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Kalau mau detail nanti coba cari YouTube-nya Ustaz Ihsan Tanjung, penjelasan tentang itu. Wah, panjang. Banyak, bisa berseri itu. Seru tuh. Iya. Insyaallah ya, jamaah terus ini ngikuti kajian ngaji terus saja insyaallah, memantaskan diri insyaallah. Karena kita memang insya Allah akan terus membuka kajian tema-tema dari berbagai sisi saja. Karena keluarga Muslim tentu harus punya literasi tidak hanya soal tentang parenting, tapi juga dari mulai akidahnya sebagai pondasi gitu ya, tadabbur Qur'annya, kemudian kitab-kitab yang lainnya juga gitu kan. Tentu ibadah fikih juga didalami karena Islam ini harus kafah saja, harus menguasai semuanya. Karena dalam konteks ma'rifatullah tentu kita harus memahami syariatnya dan juga sunnah-sunnah dari utusannya itu baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi perjalanan masih panjang, terus istiqomah sampai akhir hayat tentu kita terus belajar karena tidak ada jedanya kita ini belajar ke Islam ini. Jangan sampai kemudian kita berhenti, justru mudah-mudahan jadi motivasi kita terus mendalami ilmu agama sampai akhir hayat kita. Bahkan udah aja terus masih berguru gitu ya, beliau aja yang sudah ustadz, masya Allah ya sudah masih terus belajar, berguru, mengkaji banyak. Masih belum punya ilmu, karena cuma menang semangat kita, aja. Gitu ya, insya Allah. Baik, jamaah yang alhamdulillah syukilah, jazakallah khairan Ustadz. Udah jam 7 nih, nggak terasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini inspirasi untuk kita semua. Tentu menjadi pahala bagi guru kita Ustaz Dodi, pahala amal jariahnya kita. Yang ingin dapat amal jariah seperti Ustaz Dodi, ya jangan lupa sharing kajian ini, ajak orang lain untuk dapat hidayah ilmu melalui kajian-kajian di MKI. Itu sama juga karena kita adalah sesungguhnya da'in ya, sebagai seorang pendakwah juga dengan caranya yang lain-lain gitu. Kalau Ustaz Dodi berdakwah di atas mimbar ya, menjadi narasumber, tentu kita pun bisa hanya menjadi perantara, menjadi orang yang terus membuka keran informasi ke orang lain, itu juga salah satu wujud dari dakwah. Mudah-mudahan ketika satu orang saja di sini bisa mengajak orang lain atau 2 orang, ini kuota Zoom-nya nggak cukup saja. Kalau satu orang aja 50 orang ini bisa mengajak 2 orang itu bisa lebih gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tidak hanya nikmat ilmu ini kita rasakan sendiri, tapi juga mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita juga mendapatkan kenikmatan ilmu yang insya Allah menjadi rahmat untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah. Jangan lupakan ini hari Jumat, Sayyidul Ayam, banyak amal-amal kebaikan yang kita bisa istiqomahkan dan mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Salam buat keluarga. Amin ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.